Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari Sekolah Insan Teladan Mandiri. Dan kali ini dalam kegiatan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Dinas Kesehatan OPTD Puskesmas Tambelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, jadi acara ini bagus banget untuk pembiasaan anak-anak di rumah nantinya ya. Pembinaan sekolah sehat dan sekarang digalakan stratifikasi UKSM. Kalau untuk insan teladan, alhamdulillah nih Pak, sampahnya udah dipilah, udah diolah juga. Saya lihat udah kompos ya. Rangkaian kegiatan Germas itu, yang pertama itu ada penyuluhan Pak, penyuluhan tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Itu ada 6 langkah. Nanti kita demonstrasikan penyuluhan dan demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2025. Diadakan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas Tambelang. Dan kegiatan hari ini adalah diawali dengan senam bersama, senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan. Kita akan ikuti kegiatan ini dari pagi sampai selesai tentunya, dan untuk melengkapi nanti kita akan berbincang juga dengan petugas dari Puskesmas Tambelang. Salah satu kegiatan dari Germas adalah kegiatan fisik minimal 30 menit sehari, dan pagi hari ini diadakan senam pagi sebelum penyuluhan. Manfaat dari senam diantaranya adalah memperkuat tulang, memperlancar peredaran darah, dan juga meningkatkan stamina, tentu menambah konsentrasi sehingga bermanfaat untuk mempermudah semua aktivitas kita setiap hari. Saya koordinator UKS Usaha Kesehatan Sekolah dan USREM, Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jadi program yang dilakukan kerjasama dengan sekolah apa aja? Kerjasama ke sekolah ke seluruh di Kecamatan Tembelang, yaitu pembinaan sekolah sehat dan sekarang digalakan stratifikasi UKSM. Terus di sini program-programnya banyak tentang tadi udah dijalani, yaitu Germas ya, terus imunisasi, terus yang buat remaja putri yaitu Rematri. Remaja putri itu pemberian obat tambah darah untuk bagi remaja putri. Dan pemeriksaan berkala, yaitu pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan kebetulan kita SD dari TK, SD, SMP, dan SMA sederajat berkala. Kalau sekarang nanti mulai ajaran tahun baru kelas 1 sampai kelas 6. Dulu sistem berkala 6 bulan sekali berkala. Pemeriksaannya itu menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, obat cacing pemberian tadi pagi kita kumpul bersama-sama sebelum Germas, yaitu memberikan obat cacing. Obat cacing dan pemeriksaan dan pembinaan sekolah sehat untuk menuju stratifikasi. Program pemberian obat cacing merupakan program wajib dari pemerintah yang dilakukan 1 tahun 2 kali atau 6 bulan sekali, dengan tujuan untuk membebaskan atau menurunkan angka penyakit kecacingan pada usia anak prasekolah maupun anak sekolah. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Untuk menjaga kesehatan kita, tentu kita harus menjaga pola hidup sehat. Oke, selain penyuluhan tadi kan udah masuk ya Pak di Promkes ya. Biasanya kita ngikut juga kalau untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah selain Promkes. Terus kalau untuk segi caslingnya, biasanya kita akan melihat seperti sarana, prasarana, kemudian sanitasi di sekitarnya sih Pak. Jadi misalkan dari segi bangunan kita melihat nanti kayak ruangannya, dari segi suhu, pencahayaan, kebisingan dan lain-lainnya. Nanti kita juga ngukur Pak, biasanya kita punya alat yang namanya sanitarian kit. Kemudian kita juga melihat biasanya dari airnya juga yang digunakan. Kita ngukur juga ada yang namanya water test kit kita punya.
Terus kita juga biasanya ngelihat Pak dari segi sampahnya udah dipilah atau belum. Kemudian juga kayak dari segi kalau misalkan sekolah itu punya kantin, kita juga biasanya ngelihat dari segi penjamahnya kantinnya, terus makanan yang dijual itu gimana, kayak gitu sih Pak, lebih ke arah itu kalau misalnya. Dan juga apa tuh? Iya, biasanya memang kita rutin Pak keliling sekolah untuk melihat itu semua sih. Nanti hasil dari yang kita dapat, yang kita lihat di lapangan, biasanya nanti akan diinformasikan ke yayasan atau misalnya ke kepala sekolahnya, bisa seperti itu sebagai bahan masukan. Misalkan nanti untuk kedepannya, oh ya tempat sampahnya kurang, nanti dimasukkan gitu. Kemudian kayak misalkan kalau misalkan pencahayaannya kurang harus seperti apa, bisa kayak gitu. Untuk biasanya Pak kalau misalkan kesulitan pasti ada, apalagi dari segi bangunan ya. Kalau bangunan kan kita nggak bisa merubah 100%. Biasanya kita lebih ke arah gimana sih kiat-kiat yang kita bangunnya udah ada segitu yang bisa kita ubah dulu sedikit demi sedikit. Misalkan ventilasinya kurang, paling kita ngakalinnya dengan untuk sementara buka jendela yang ada atau pintu dulu gitu. Kalau misalkan pencahayaan paling kapasitas lampunya aja paling nanti gitu. Sama kalau misalkan anggarannya kurang, kayak tempat sampahnya kurang, lebih ke arah kita gunain barang-barang yang udah ada. Kayak misalkan ember yang udah nggak kepakai, misalkan udah pecah atau gimana, bisa kita gunakan sebagai tempat sampah. Daur ulang, lebih ke arah daur. Iya, kayak gitu. Kalau untuk insan teladan, alhamdulillah nih Pak, sampahnya udah dipilah, udah diolah juga. Saya lihat udah kompos ya. Kemudian dari segi botol juga udah dipisah ya, udah dijual juga, gitu aja. Terima kasih juga. Maju terus. Ya, salah satu pola hidup yang bersih adalah membiasakan cuci tangan. Ada lagunya loh. Jadi lagu cuci tangan begini. Cuci tangan. Cuci tangan. Jangan lupa sabunnya. Pakai tangan. Sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya. Juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya. Itu 6 langkahnya. Sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya. Juga ibu jarinya. Cuci tangan dengan air mengalir. Cuci tangan. Jangan lupa sabunnya. Rangkaian kegiatan Germas itu, yang pertama itu ada penyuluhan Pak, penyuluhan tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Itu ada 6 langkah. Nanti kita demonstrasikan penyuluhan dan demonstrasi. Yang kedua yaitu ada penyuluhan isi piringku. Isi piringku ini apa aja sih isinya? Itu yang menjelaskan yaitu ahli gizinya. Dilihat dari makanannya itu kandungannya apa aja. Ada lauk pauk, karbohidrat bisa dari nasi, dari kentang dan sebagainya, ada sayurnya, ada buahnya gitu ya Pak, yang dikenal dengan isi piringku. Selanjutnya juga ada gosok gigi bersama ya, kan nanti diajarkan oleh perawat gigi atau dokter giginya cara menggosok gigi yang baik dan benar. Selain itu diawali dengan adanya senam bersama ya, karena kan Germas itu selain dengan makanan yang bergizi, cuci tangan juga harus dengan gerakan aktif Pak, minimal 30 menit dalam sehari. Ini hanya untuk SD atau tingkat di atas? Ada untuk SMP dan SMA juga ada. Kalau untuk SMP dan SMA biasanya akan ditambahi dengan adanya screening merokok Pak, karena kan udah usia remaja ya. Ya. Baik, ini insya Allah akan rutin ada? Insya Allah akan rutin Pak, program dari Puskesmas. Iya. Mau nilai dulu nih vokalnya itu. Isi piringku diajarkan di sini pedoman gizi seimbang.
dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna yang dulu dicetuskan oleh Bapak Gizi Indonesia Profesor Dr. Purwo Sudarno tahun 1950 yang berisi makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah serta susu sebagai penyempurna. Di sini siapa yang giginya berlubang? Yang giginya berlubang dan suka sakit gigi siapa? Kenapa bisa sakit gigi? Kesehatan gigi dan mulut adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Merawat gigi dan mulut dengan baik tidak hanya penting untuk menjaga senyum yang indah, tetapi juga mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Tidak segera sikat gigi, maka dengan segera si ulat-ulat yang ada di mulutnya mulai pada bangun, ya, mulai pada merubah sisa makanan yang di mulut menjadi zat asam. Saatnya praktek gosok gigi yang benar. Germas untuk di sekolah kita di SDIT Istana Mandiri ini baru pertama kali dan anak-anak antusias sekali mengikuti acara hari ini. SD dan SMP juga. Jadi pertama anak-anak itu pagi-pagi kita senam bersama. Nah setelah senam bersama kemudian kita ada penyuluhan. Yang pertama penyuluhan tentang kesehatan gigi, terus penyuluhan tentang 4 sehat 5 sempurna atau sekarang disebut dengan makanan seimbang ya. Terus tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Betul, jadi acara ini bagus banget untuk pembiasaan anak-anak di rumah nantinya ya. Jadi kita latih dari sini dari sekolah biar di rumah terbiasa memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Dan saatnya praktek mencuci tangan. Apakah mereka sudah bisa mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan yang benar? Demikian dari kegiatan Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tambelang di Sekolah Insan Teladan Mandiri. Kita ketemu lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.